Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan Mem di sini. Nah, adik-adik, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi pada bilangan bulat, di dalamnya ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Sebelum kita belajar lebih detail tentang materi KPK dan FPB, kita pelajari lebih dahulu tentang kelipatan dan faktor. Nah, apa itu kelipatan? Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contohnya, kelipatan 3 adalah 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Ini merupakan perkalian 3. Tentunya adik-adik sudah tahu ya. Ini contohnya ya adik-adik untuk kelipatan 5 dan kelipatan 8. Kelipatan 5 kita peroleh yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kalau kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Adik-adik yang sudah hafal perkalian pasti tidak asing dengan angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar tentang faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Membagi sampai habis artinya tidak menghasilkan nilai koma. Contohnya ya adik-adik, faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Karena 5 bagi 1 itu hasilnya 5 dan 5 bagi 5 itu hasilnya 1. Nah, bagaimanakah dengan faktor 10? Faktor 10 itu ada 1, ada 2, ada 5, dan 10. Kita cek ya. 10 dibagi 1 bisa ya. 10 dibagi 2 bisa. 10 dibagi 5 juga bisa. Dan 10 dibagi dengan 10 juga bisa. Nah, 1, 2, 5, 10 ini adalah faktor-faktor dari 10. Nah, ini Mem berikan contoh. Berapakah faktor dari 8 dan 9? Oke, kita jawab sama-sama ya. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, sekarang kita uji. 8 dibagi 1 bisa ya adik-adik. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kalau faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Kita uji satu-satu. 9 dibagi 1 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 9 dibagi 9 hasilnya 1. Jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Sekarang kita akan masuk pada materi FPB dan KPK. Apa itu FPB? Ada yang sudah tahu? Tentu sudah banyak yang tahu ya, karena FPB dan KPK sudah pernah dipelajari waktu adik-adik duduk di bangku SD. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah beberapa bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, berapakah FPB dari 8 dan 12? Kalau ditanya FPB dari 8 dan 12, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menentukan dulu faktor dari 8. Ayo kita kerjakan sama-sama. Berapakah faktor dari 8? Faktor 8 adalah 1, 2, 4, 8. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, setelah kita menemukan faktor-faktor dari 8 dan 12, kemudian kita tentukan faktor persekutuan. Nah, ditanyakan faktor persekutuan berarti kita harus mencari mana bilangan yang terdapat di 8 dan terdapat di 12. Kalau 1 kan kita lihat ya, 1 itu ada di 8 dan 12, berarti kita tandai.
1 merupakan faktor persekutuan. Kemudian 2 juga merupakan faktor persekutuan. 4 juga termasuk dalam faktor persekutuan. Nah, pertanyaannya, berapakah faktor persekutuan terbesar? Berarti adik-adik tinggal melihat bilangan yang paling besar dari faktor persekutuan yang tadi, dari antara 1, 2, dan 4. Yang paling besar kan itu 4 ya. Berarti FPB-nya adalah 4. Nah, lanjut untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12. Kalau FPB kita tentukan dulu faktor-faktor persekutuan, kalau kelipatan kita tentukan dulu kelipatan dari 8 dan 12. Nah, kelipatan 8 itu kan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kalau kelipatan 12 itu adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan berarti kita tandai mana bilangan yang ada dalam kelipatan 8 dan yang ada dalam kelipatan 12. Nah, 24 itu kan termasuk ya adik-adik, 24 itu ada di 8 dan juga ada di 12. Kemudian 48 itu juga masuk ya, masuk dalam kelipatan 8 dan juga masuk dalam kelipatan 12. Nah, berarti kita bisa langsung menentukan KPK dari 8 dan 12. Tinggal kita melihat dari 24 dan 48, manakah yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau FPB kita mencari faktor persekutuan terbesar, berarti kita mencari bilangan yang terbesar. Tapi kalau KPK kita tinggal mencari dari kelipatan persekutuan mana bilangan yang paling kecil dari yang kita tandai tadi. Berarti kan KPK dari 8 dan 12 itu adalah 24. Nah, adik-adik, teknik yang kita gunakan ini atau metode yang kita lakukan ini namanya metode mengurai. Nah, kalau FPB kita mengurai faktor-faktornya, kalau KPK kita mengurai kelipatan-kelipatan, kemudian kita menentukan persekutuan-persekutuan dari faktor maupun dari kelipatan. Terus kita tinggal mencari FPB dan KPK-nya. Nah, ada lagi salah satu metode yang akan Mem jelaskan yang kita namakan dengan metode pohon faktor. Nah, kalau metode pohon faktor ini, yang perlu adik-adik ketahui duluan itu adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa adik-adik? Atau ada yang masih ingat bilangan prima itu apa? Di sini Mem ulangi ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Paham ya adik-adik? Kalau sudah paham, Mem akan lanjut ke bagian pohon faktor. Misalnya ini ada contoh soal untuk pohon faktor ya adik-adik. Tentukan FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah 20. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membagi 20 dengan bilangan prima terkecil. Berapakah bilangan prima terkecil? Bilangan prima terkecil itu adalah 2, berarti 20 kita bagi dengan 2, hasilnya 10. Kemudian 10 kita bagi dengan 2, hasilnya 5. Nah, perhatikan ya adik-adik, kalau sudah dapat hasilnya 5 ini kan merupakan bilangan prima, berarti pohon faktor sampai di sini. Kita lanjut untuk mencari pohon faktor dari 24. Nah, 24 kita bagi dengan 2 dulu, hasilnya 12. Kemudian kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 6. Kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. Nah, 3 ini kan bilangan prima ya adik-adik. Berarti pohon faktornya berhenti sampai di sini. Nah, lanjut. 72 kita bagi dengan 2, hasilnya 36. 36 kita bagi dengan 2, hasilnya 18.
18 bagi 2 hasilnya 9, dan 9 kita tidak bisa bagi dengan 2, berarti kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Angka 3 ini kan bilangan prima, berarti stop sampai di sini. Kalau sudah, kita bisa tuliskan 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Coba lihat di sebelah kiri, 20 itu kan ada 2 kali 2 kali 5, berarti 20 bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 5, 24, 2 pangkat 3 kali 3, dan 72 adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal menentukan FPB dari 20, 24, dan 72. Nah, jadi kalau menentukan FPB, kita tinggal melihat perkalian faktor yang sama dari 20, 24, dan 72. Kita lihat dulu mana perkalian faktor yang sama. Nah, di sini ada 2. Kita tuliskan 2 merupakan faktor. Kemudian kita lihat 5 tidak ada dalam 24 dan 72. Begitu juga dengan 3 bukan merupakan faktor dari 20. Berarti yang merupakan perkalian faktor yang sama hanya 2. Kemudian kita tentukan mana pangkat terkecil dari 2. Pangkat terkecil dari 2 adalah 2 pangkat 2. Nah, kita tuliskan 2 pangkat 2 sehingga kita peroleh FPB-nya adalah 4. Kemudian, untuk menentukan KPK dari 20, 24, dan 72, kita perlu mengalihkan semua faktor yang ada, yaitu 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Kalau dalam menentukan FPB yang tadi, kita melihat pangkat yang terkecil. Nah, beda dengan KPK, kita melihat pangkat yang terbesar. Selanjutnya, kita lihat pangkat terbesar atau pangkat tertinggi. Nah, 2 itu pangkat tertingginya 3 ya adik-adik. Sedangkan 3 pangkat tertingginya 2 dan 5 pangkat tertingginya 1. Jadi kita tinggal mengalihkan 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 2 kalikan 5, hasilnya adalah 360. Nah, sehingga kita peroleh KPK dari 20, 24, dan 72 adalah 360. Nah, selanjutnya Mem akan sajikan soal cerita terkait FPB dan KPK. Di sini Mem berikan atau Mem sajikan 2 contoh soal. Nah, adik-adik tentukan mana yang soal berupa mencari FPB dan soal yang mencari KPK. Mem akan kasih clue ya. Nah, kalau FPB itu adik-adik tinggal perhatikan soal yang ada. Kalau dalam soal itu terdapat kalimat paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang banyak, jenis yang sama, sama rata, berarti itu adalah kita menentukan FPB. Nah, tetapi kalau KPK, kalau dalam soal cerita itu ada kalimat atau ada kata setiap, sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, berarti soal itu menentukan KPK. Paham ya adik-adik? Nah, nomor 1, Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Nah, coba perhatikan, dalam soal ini terdapat kata atau terdapat kalimat sama banyak. Berarti kita ini menentukan FPB. Lanjut, kalau kita menentukan FPB, kita tentukan dulu faktor-faktornya ya. Coba kita gunakan metode pohon faktor. 280 kita bagi 2, hasilnya 140, kemudian kita bagi 2, hasilnya 70, dibagi 2 lagi hasilnya 35. 35 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, nah dibagi 5 bisa, hasilnya 7. Nah, karena hasilnya sudah bilangan prima, stop sampai di sini ya.
Selanjutnya 450 kita bagi 2 hasilnya 225, kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3 hasilnya 75, kita bagi 3 lagi hasilnya 25, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 hasilnya 5. Stop di sini karena kita sudah peroleh bilangan prima. Kemudian 500 kita bagi 2 hasilnya 250, bagi 2 lagi hasilnya 125, dibagi 2 tidak bisa, kita bagi 5 hasilnya 25, dan bagi 5 hasilnya 5. Karena sudah bilangan prima, kita stop sampai sini ya untuk fun faktornya. Jadi 280 kita bisa tuliskan sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 5 dikalikan 7, dan 450 itu sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Dan terakhir untuk 500 kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3. Benar sekali. Nah, bagaimana menentukan FPB? Pakai cara yang sama, kita tuliskan dulu perkalian faktor yang sama yang ada di dalam 280, 450 dan 500. Nah, 2 itu kan di dalam 280, 450 dan 500 itu ada ya. Berarti kita tinggal tuliskan 2 pangkat terkecilnya itu berapa? Pangkat terkecilnya 1 ya. Berarti kita tinggal tulis 2 dikalikan dengan, kita lihat 5 ada dalam faktor 280, 450 maupun 500. Berarti 2 kita kalikan 5. Nah, perhatikan lagi. Pangkat terkecil dari 5 itu adalah pangkat 1. Berarti 2 dikalikan 5. Di sini ada 7 dan 3, tapi bukan merupakan perkalian faktor yang sama karena 7 tidak ada di dalam faktor 450. Begitu juga dengan 3 tidak ada di dalam faktor 500. Berarti FPB yang kita peroleh adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya, kita bisa katakan bahwa kotak terbanyak yang dibutuhkan ibu adalah 10 buah. Nah, selanjutnya ini soal cerita. Andi berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Adik-adik boleh perhatikan kata kuncinya di situ kan ada kata bersama lagi, berarti kita tinggal mencari KPK dari soal cerita tersebut. Oke, kita lanjut, kita kerjakan menggunakan metode pohon faktor. Nah, karena Andi berenang setiap 4 hari sekali, berarti kita menentukan pohon faktor dari 4, dan Budi berenang setiap 5 hari sekali, berarti kita juga menentukan pohon faktor dari angka 5, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali, berarti kita menentukan pohon faktor dari 6. Nah, kita mulai dari 4 dulu ya. 4 itu kan kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya 2. Kita stop sampai di sini karena kita sudah memperoleh hasil bilangan prima. Nah, kalau 5 kita tidak melakukan operasi apa-apa karena 5 sudah merupakan bilangan prima. Lanjut 6. 6 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya 3. Kita stop di sini ya, karena hasilnya sudah bilangan prima. Sehingga kita bisa tuliskan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5, dan 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian kita tentukan KPK. Nah, untuk KPK kita kalikan seluruh faktor, yaitu ada 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, 2 di sini kan ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2. Kalau KPK ingat ya, kita ambil yang pangkatnya besar. Nah, berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 60. Sampai sini adik-adik paham ya? Kalau belum paham, adik-adik boleh mengulang lagi video ini. Nah, sampai di sini untuk materi hari ini, materi yang Mem sajikan. Mem harap adik-adik boleh mengerti dan memahami dan boleh mengerjakan tugas yang Mem berikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, shalom.